ini bagiannya bagaimana kita merencanakan keuangan usaha. Oke, di sini ada yang sudah punya usaha? Belum, Bu. Belum ada, Bu. Belum ada ya. Jadi di sini kita sama-sama belajar bagaimana kita merencanakan keuangan usaha. Oke. Kalau dalam usaha itu yang penting apa, Bu? Kita punya apa? Modal, Bu. Punya modal, bener. Oke. Jadi kenapa modal itu penting? Kan kalau nggak ada modal sama saja. Oke. Jadi kita harus bisa memulai merencanakan dengan baik bagaimana keuangan usaha itu. Oke. Jadi untuk memulai usaha itu perlu modal, Bu. Jadi modal ini bisa bentuk uang atau bisa berupa barang. Oke. Jadi modal usaha itu bisa didapat dari diri kita sendiri atau dari orang lain. Kalau dari kita sendiri bisa berupa tabungan, misalnya dengan punya sawah atau warisan tegal, punya sapi atau ternak, kambing, itu bisa dijual atau bisa dipakai untuk modal usaha. Oke. Jadi selanjutnya bantuan dari orang lain itu bisa berupa bantuan tenaga mungkin ya, atau dalam bentuk pinjaman. Oke. Nah, menggunakan pinjaman sebagai modal usaha ini punya resiko yang lebih besar dibanding ketika kita punya modalnya menggunakan modal pribadi. Kenapa? Karena kalau kita pinjam pasti harus mengembalikan. Oke. Jadi kalau kita cukup, kita tidak keberatan, maksudnya tidak kesulitan untuk bisa mengembalikan modal yang dipinjam. Tapi kalau usaha kita rugi, kita kan pasti kesulitan ya, ada kita malah nanti utang. Oke. Jadi di sini kita harus merencanakan dengan matang sebelum memutuskan untuk meminjam uang untuk modal usaha. Kalau masih punya modal sendiri, lebih baik pakai modal sendiri. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau modalnya kecil bagaimana, Bu? Kalau modalnya kecil mungkin bisa nyicil dulu. Mungkin yang menyesuaikan yang dibutuhkan dulu, apa yang paling perlu sekali dibutuhkan untuk membuka usaha ini apa, jadi pakai itu. Jadi nyicil belinya. Misalnya mau bikin usaha apa ya? Jual cendol, Bu. Jual cendol. Mungkin kan kalau harus bikin gerobak kan mahal ya, jadi mungkin bisa pakai meja dulu. Yang penting bahan-bahan untuk jual es cendolnya ada, gitu nggak? Nah, jadi usaha yang baru dimulai atau yang sangat tergantung pada musim sangatlah rentan, sehingga kita perlu hati-hati mengamati keluar masuknya uang. Perlu membuat anggaran usaha agar seluruh pemasukan dan pengeluaran dapat dikendalikan. Anggaran usaha berisi catatan perkiraan pemasukan dan pengeluaran suatu usaha untuk jangka waktu tertentu, bisa untuk 1 minggu, bulan, atau tahun. Ya, jadi penting sekali, Bu, merencanakan keuangan dalam memulai suatu usaha. Karena kalau kita bikin anggaran itu kan jelas keluar masuknya, uangnya berapa, keluarnya berapa. Jadi kita juga bisa koreksi, bisa untuk setiap 1 minggu, 1 bulan, atau tahunan, gitu nggak? Sekarang kita buka buku pintarnya, Ge. Ini kan tidak semuanya ada buku pintarnya, jadi bisa berkelompok yang terdekat. Ge. Jadi buka buku pintar halaman 72, lembar cerita 3B, merencanakan keuangan dalam usaha. Ge. Jadi di situ ada 4 soal, Bu. Ge. Jadi di situ ada 4 soal. Saya minta tolong untuk dibacakan satu-satu, G, karena ada yang nggak pegang buku pintar. Oke, ya. Dimulai dari Ibu. Saya, Bu. G, silakan. Setelah mengembangkan ide dan menilai kelayakan, Ibu Lili mulai merencanakan keuangan usahanya. Sebagai modal awal, Ibu Lili mendapat pinjaman Rp100.000 tanpa bunga dari adiknya. Namun demikian, ia harus mengembalikannya dalam jangka waktu 1 minggu. Berapakah modal awal yang dimiliki Ibu Lili? Ya, terima kasih ya, Bu Ika. Ini soal yang pertama ya, Bu ya. Selanjutnya Nurita. Oh ya, Bu. Ibu Lili akan berjualan selama 6 hari dalam seminggu. Dalam 1 hari berjualan diperkirakan Ibu Lili bisa menjual ikannya rata-rata 18 ekor dengan harga 5.000 per ekor.
Berapakah pemasukan Ibu Lili dalam seminggu nantinya? Oke. Selanjutnya Ibu Ica. Untuk mulai berjualan, Ibu Lili memerlukan panci seharga Rp30.000 untuk menaruh masakannya dan kain lap seharga Rp2.000 untuk membersihkan makanan yang tumpah. Berapakah modal untuk membeli peralatan yang harus dikeluarkan Ibu Lili? Oke, selanjutnya yang 2B. Ibu Lili berencana untuk mengembalikan pinjaman modal awalnya sebesar Rp100.000 pada minggu pertama berjualan. Berapakah pengembalian pinjaman yang harus dibayar Ibu Lili? Oke, selanjutnya nomor 3. Ibu Lili kemudian pergi ke pasar untuk mengetahui harga bahan baku yang diperlukannya. Untuk seminggu pertama berjualan, Ibu Lili memerlukan A. 30 kg ikan dengan harga Rp10.000 per kilo. B. Bumbu seharga Rp120.000. C. Gas untuk memasak seharga Rp15.000. Berapakah bahan baku yang harus dibeli Ibu Lili pada minggu pertama berjualan? Selanjutnya Seminggu kemudian, Ibu Lili memutuskan untuk tetap berjualan 6 hari dalam seminggu. Ia berharap bisa tetap menjual 18 ekor ikan setiap harinya dengan harga Rp5.000 per ekor. Berapakah pemasukan Ibu Lili dalam seminggu? Oke, soal terakhir ya Bu ya. Lanjutkan Bu. Oke. Untuk bahan baku setiap minggunya, Ibu Lili tetap akan membeli A. 30 kg ikan seharga Rp10.000 per kilo. B. Bumbu seharga Rp120.000 per kilo. Ibu Lili belum perlu membeli gas karena masih ada sisa untuk digunakan selama 1 bulan. Berapakah Ibu Lili harus membeli bahan baku dalam seminggu? Oke, jadi sudah jelas ya soalnya. Terima kasih sudah dibacakan ya Ibu. Jadi sekarang karena sudah dibentuk kelompok, sekarang ini dibahas ya. Jadi ini didiskusikan, dihitung jumlahnya per minggu Bu. Oke, jadi ini dimisalkan usahanya untuk 1 minggu dihitungnya Ge. Jadi saya beri waktu 10 menit untuk mengerjakan ini Ge. Saya tinggal dulu ya Bu ya.